Selamat datang Bunda Hebat semuanya. Selamat datang dalam webinar ini. Sekali lagi selamat datang ya. Kita langsung saja pada pemaparan materi. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita sapa dulu Bunda Sinta. Halo Bunda Sinta, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Bilkis apa kabar? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bilkis ya untuk pengenalannya dan tadi sudah menghantarkan kita dengan beberapa kisah ya tentang Bunda. Boleh izin Mbak Sinta ini ya, Bunda Sinta masuk ya untuk memaparkan materi ya. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat dimanapun berada ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah izinkan untuk kita bersilaturahim ya. Bersilaturahim via Zoom. Ini ada beberapa yang sudah saya kenal ya. Ada Bunda Desi. Wah, kabar sehat Bunda Desi ya? Alhamdulillah dari Sulawesi sehat. Semoga Jogja juga ya. Insya Allah sehat-sehat ya Bunda Desi ya. Ada juga beberapa bunda lainnya, Bunda Erlinda ada ya, tadi saya lihat juga ya. Iya, Bunda. Ya. Terima kasih. Bunda Citra, sehat Bunda Citra. Alhamdulillah sehat Bunda Sinta. Dan beberapa bunda lainnya. Dan beberapa bunda lainnya ya. Syukur alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu pada malam hari ini gitu. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang bahasa cinta ya. Ya Bunda ya, Bunda semua ya di sini ya, gak ada ya. Bunda semuanya kita akan membahas tentang bahasa cinta gitu ya. Jadi ini harapannya agar kita bisa mengkomunikasikan tentang bahasa cinta kita gitu. Nah, nanti ada beberapa hal ya. Saya ingin bercerita terlebih dahulu gitu ya. Kenapa ini tuh menarik untuk kita bahas gitu. Jadi pernah suatu hari ada seorang suami yang dia memberikan hadiah kepada istrinya gitu. Jadi suami ini berinisiatif untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Tiba-tiba datanglah sebuah sepeda motor gitu ya. Harapannya istrinya akan bahagia gitu karena dikasih hadiah sepeda motor gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, respon dari istri ini, istrinya marah-marah gitu ya. Karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi jadinya nggak jadi happy gitu ya. Padahal niatnya bagus, suami yang mau kasih hadiah, respon si istri kok nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah disinilah pentingnya kita tahu nih tangki cinta yang harus kita isi. Jadi bahasa cinta ini gampangannya seperti ini Bunda. Kita punya kendaraan ya. Jadi kita punya motor, kita punya mobil, kita punya truk gitu ya. Itu kan masing-masing isinya beda ya. Bahan bakarnya beda. Kalau motor ya Pertamax atau Pertalite gitu ya. Kalau truk ya solar gitu. Kalau truk misalnya kita isi dengan Pertamax atau Pertalite gitu, mungkin dia nggak akan optimal jalannya gitu. Nah manusia pun seperti itu. Jadi kita perlu mengisi bahan bakar diri kita itu sesuai dengan yang sesuai gitu ya. Bahan bakar kita yang tepat yang mana nih gitu. Nah, Cinta mohon izin untuk share screen ya untuk materi kita pada malam hari ini ya. Ini Sinta udah siapin, nanti Sinta kirim ya materinya setelah kita selesai. Jadi bunda-bunda semuanya sudah menyiapkan alat tulis ya. Kita akan mencoba menggali dan mengenali lebih dalam. Ya harapannya bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini itu jauh lebih mengenali tentang bahasa cintanya sendiri dulu gitu ya. Nanti habis ini terus kita tanya gitu ya bahasa cinta suami yang sudah punya suami ya, yang belum ya harap bersabar gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita memiliki harapan positif sendiri-sendiri ya. Saya yakin setiap dari kita punya harapan positif masing-masing gitu. Nah harapan itulah yang kita coba untuk
ikhtiarkan bersama gitu ya. Saya kurang tahu persis berapa usia pernikahan bunda-bunda di sini ya. Mungkin ada yang 1 bulan gitu ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 5 tahun, atau jauh gitu ya, jauh di atas 5 tahun, atau bisa jadi belum menikah gitu ya. Berapapun usia pernikahan, itu prinsipnya adalah kita selalu belajar dan belajar gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, bahkan yang belum menikah jauh lebih baik gitu ya. Belajar tentang ilmu pernikahan sebelum menikah, dan yang sudah usia pernikahan di atas 5 tahun tidak kalah pentingnya belajar lagi gitu, karena setiap hari itu ada perubahan gitu ya, ada perubahan-perubahan. Nah, ini beberapa curhatan bunda gitu ya. Jadi Sinta pengen menyampaikan, ini ada 2 bunda yang Sinta angkat ya. Ada Bunda Melati, nama yang disamakan gitu ya. Jadi beliau curhat gini, Bunda, alah suamiku tuh katanya cinta sama aku gitu ya. Tapi hampir setiap hari dia tuh bilang I love you gitu. Tapi nggak pernah tuh ngasih hadiah gitu. Bahkan waktu ulang tahun aja lupa gitu ya. Ini keluhan dari Bunda Melati gitu. Jadi suaminya udah berusaha untuk mengekspresikan cinta dengan mengatakan I love you honey gitu ya. Tapi waktu ulang tahun nggak ngasih hadiah gitu. Nah, ini berarti belum mengenali bahasa cinta gitu ya. Ini Bunda Mawar juga curhat nih. Suamiku tuh kok kalau jalan-jalan tuh tak gandeng nggak mau gitu ya. Jadi ogah banget gitu. Ya walaupun suaminya itu sering ngasih kartu debit gitu buat belanja. Tapi si istri ini, Bunda Mawar ini justru lebih suka digandeng tangannya waktu jalan-jalan ke mall. Ya, nggak usah dibelanjain juga nggak apa-apa gitu. Nah, kan lucu ya Bunda ya. Kadang kita padahal udah dikasih uang belanja loh, tetap aja kurang gitu kan. Ternyata memang tangki cintanya sih. Mungkin suaminya belum mengenali ya bahasa cinta istrinya, belum kenal nih bahasa cinta Bunda Mawar seperti apa yang dibutuhkan gitu. Jadi cinta itu satu emosi ya kalau kita belajar ilmu psikologi ya. Jadi merupakan perasaan senang, bahagia terhadap sesuatu gitu. Ini anugerah dari Allah gitu ya. Nah, cinta itu fluktuatif banget gitu ya. Hari ini sayang banget ya. Nanti udah selang waktu berantem gitu kan, kayak benci gitu ya, sebel gitu. Nanti sayang lagi. Ya seperti itulah emosi gitu. Jadi emosi itu fluktuatif banget, naik turunnya cepet banget gitu ya Bunda-bunda ya. Jadi gini, ini yang perlu menjadi fondasi dulu sebelum kita melangkah jauh ke sana gitu ya. Jadi relasi suami istri itu landasan dasar ketika kita membangun relasi dengan lainnya gitu. Jadi kita akan baik relasi dengan mertua, kita akan baik relasi dengan saudara, kita akan baik relasi dengan anak. Ya ini fondasinya harus kuat gitu ya, relasi suami istri ini harus bagus dulu gitu. Karena nggak dipungkiri ya banyak problem psikologis yang dipanan anak-anak itu ya karena buruknya relasi ayah dan ibu mereka gitu ya. Jadi hal ini yang menyadarkan kita untuk semakin meningkatkan kualitas relasi pasangan. Nah inilah mengapa pentingnya kita untuk membahas tentang bahasa cinta gitu ya Bunda ya. Karena ketika kita memahami bahasa cinta, insya Allah gitu ya, tangki cintanya itu akan terisi dan akan bisa optimal gitu untuk bergerak ya. Nah ini kita tuh nggak bisa mencintai pasangan dengan apa yang kita anggap benar gitu ya. Tapi kita perlu mencintainya itu dengan cara yang mereka butuhkan gitu. Bisa ketangkap ya perbedaannya di mana ya. Kayak kasusnya Bunda Melati itu ya. Bunda Melati itu suaminya udah merasa mencintai Bunda Melati dengan mengatakan I love you setiap hari gitu ya. Tapi ternyata Bunda Melati berharap ketika hari ulang tahun itu dikasih hadiah gitu. Jadi Bunda Mawar juga gitu. Suaminya tuh udah ngasih kartu debit gitu, mau belanja apa aja boleh gitu. Tapi ternyata Bunda Mawar tuh butuh yang namanya digandeng gitu kan. Jadi ternyata mencintai pasangan itu adalah dengan cara yang dia inginkan. Makanya di sini pentingnya untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi memang harus kita tahu bahasa cintanya ya Bun ya. Biar kita tuh tahu apa yang sama-sama dibutuhkan gitu. Dan tahu bagaimana kita mengisi tangki cinta pasangan kita. Biar bisa lebih optimal gitu ya. Nah sekarang Sinta berharap bunda-bunda yang hadir pada malam hari ini menyiapkan kertas dan bolpen gitu. Kalau misalnya kertas dan bolpen jauh handphone, sekarang kan handphone tuh digenggam ya, hand di tangan phone gitu ya. Jadi boleh dengan handphone. Jadi ini adalah tools sederhana yang membantu kita untuk mengenali bahasa cinta kita.
Materi ini nanti Cinta bagikan ya. Cinta bagikan untuk disaringkan ke suami gitu ya. Tanyain gitu ya. Ayah itu lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini gitu. Jadi kita harapannya selepas acara ini semakin harmonis dan romantis dengan pasangan gitu ya. Yang belum punya pasangan disimpan dulu bekalnya, dipakai besok gitu ya. Oke, sekarang silakan bunda-bunda menyiapkan kertas dan bolpen ya. Nanti boleh di ruang chat ya kalau misalnya ada yang ketinggalan ya. Jadi di sini ada beberapa item, silakan dituliskan dulu angkanya, angka 1 sampai dengan 30. Sampai dengan 30 ya, kita agak cepet ya. Yang pertama ini Bunda ya, lebih berkesan bagi saya ketika apa? Ketika A, saya menerima catatan WA, email kata-kata manis saat sedang tidak ada sesuatu yang khusus dari orang yang saya kasihi, atau E, saya berpelukan dengan pasangan saya. Kira-kira lebih berkesan yang mana? Oke, udah ya. Nomor 2, lebih berkesan bagi saya ketika apa? B, saya bisa menghabiskan waktu sendiri hanya berdua dengan pasangan saya, atau D, pasangan saya melakukan sesuatu yang praktis untuk membantu saya. Yang ditulis adalah hurufnya ya Bun ya. Nomor 2 misalnya apa? B atau D. Udah? Terus nomor 3 ya Bun ya. Oke. Nomor 3 kita lihat. Silahkan dipilih di antara dua pilihan itu mana yang paling berkesan. E, pasangan saya memberi bingkisan kecil sebagai tanda bahwa kami saling mengasihi, atau B, saya mengambil waktu yang nyaman tanpa gangguan dengan pasangan saya. Udah ya? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Lebih berkesan bagi saya ketika D, pasangan saya secara tidak disangka melakukan sesuatu untuk saya seperti mengisi penuh bahan bakar mobil saya atau mencuci pakaian. Atau E, saya saling bersentuhan dengan pasangan saya. Udah? 4 dah ya? Oke, nomor 5. Lebih berkesan bagi saya ketika E, pasangan saya merangkul saya di muka umum, atau C, pasangan saya memberi saya kejutan berupa bingkisan. Lebih berkesan yang mana? E. Nomor 6 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika B, saya bersama dengan pasangan saya, bahkan sekalipun kami tidak melakukan apapun, atau E, saya bergandengan tangan dengan pasangan saya. Oke, nomor 7 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika C, pasangan saya memberi saya bingkisan, atau A, saya mendengar kata I love you dari pasangan saya. Udah ya? Oke, sekarang nomor 8. Lebih berkesan bagi saya ketika E, saya duduk dekat dengan pasangan saya, atau A, saya dipuji oleh pasangan saya tanpa alasan yang semu. Oke, udah nomor 9. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? B, saya mendapat kesempatan untuk bercengkerama dengan pasangan saya, atau C, saya mendapat hadiah yang tidak terduga dari pasangan saya.
Oke. Nomor 10 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? A. Saya mendengar pasangan saya berkata kepada saya bangga kepadamu, atau D. Pasangan saya membantu saya mengerjakan tugas-tugas saya. Oke, nomor 10 sudah? Lihat nomor 11. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? B. Saya mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan pasangan saya. Atau A. Saya mendengar kata-kata dorongan dari pasangan saya. Dah. Nomor 12 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? D. Pasangan saya melakukan sesuatu untuk saya dan bukan hanya membicarakan tentang melakukan sesuatu yang baik. Atau E. Saya merasa terhubung dengan pasangan saya melalui pelukan. Oke, sekarang nomor 13. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? A. Saya mendengar pujian dari pasangan saya. Atau C. Pasangan saya memberikan sesuatu kepada saya sebagai perwujudan bagi ia sangat perhatian kepada saya. Oke. Kemudian nomor 14 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? B. Saya bisa terus bersama-sama dengan pasangan saya. Atau E. Punggung saya dipijat oleh pasangan saya. Dah ya. Nomor 15. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? A. Pasangan saya memberikan sikap positif terhadap sesuatu yang sudah saya capai. Atau D. Pasangan saya melakukan sesuatu untuk saya yang saya tahu bahwa ia sebenarnya kurang bisa menikmatinya. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? E. Pasangan saya dan saya sering berciuman. Atau B. Saya merasa pasangan saya menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang saya perhatikan. Dah ya. Oke, nomor 17. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? D. Pasangan saya mengerjakan proyek khusus yang harus saya selesaikan dengan saya. Atau C. Pasangan saya memberikan hadiah yang sangat menarik. Oke, sudah ya. Nomor 18. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? A. Saya dipuji pasangan saya karena penampilan saya. Atau B. Ia benar-benar memahami perasaan saya. Oke. Nomor 19. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? E. Pasangan saya dan saya menunjukkan sentuhan seksual di muka umum. Atau D. Pasangan saya menawarkan untuk mengerjakan urusan-urusan saya. Ya. Nomor 20. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? D. Pasangan saya mengerjakan lebih banyak daripada yang biasanya dia kerjakan dalam pembagian tugas-tugas saya. Atau C. Saya mendapat hadiah dari pasangan saya yang saya tahu bahwa hadiah itu ia pilih dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, nomor 21 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? B. Pasangan saya tidak membuka handphonenya ketika kami berbincang-bincang. Atau D. Pasangan saya mengajak saya keluar untuk meringankan rasa tertekan saya. Lebih yang mana? Oke, nomor 22 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? C. Saya bisa mengharapkan sebuah perjalanan liburan karena hadiah-hadiah yang saya cegah untuk diberikan. Atau A. Saya mendengar kata saya menghargaimu dari pasangan saya. Oke. Nomor 23. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? C. Pasangan saya membawakan oleh-oleh saat ia pulang dari bepergian. Atau D. Pasangan saya mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas saya karena saya terlalu lelah untuk mengerjakannya. Oke, sekarang nomor 24. Lebih berkesan bagi saya ketika
B. Pasangan saya tidak menyela saya ketika saya berbicara, atau C. Pemberian hadiah menjadi bagian yang penting dalam hubungan kami. Oke, udah ya. Sekarang yang nomor 25. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? D. Pasangan saya membantu saya ketika ia tahu bahwa saya sudah lelah ya. Atau B. Saya pergi ke suatu tempat untuk menghabiskan waktu dengan pasangan saya. Udah. Nomor 26 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? E. Pasangan saya dan saya memiliki keintiman secara fisik, atau C. Pasangan saya memberikan kado kecil yang ia beli saat ia sedang beraktivitas. Dah. Nomor 27 ya. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? A. Pasangan saya mengatakan sesuatu yang mendorong semangat saya, atau B. Saya menghabiskan waktu untuk mengerjakan aktivitas atau hobi dengan pasangan saya. Oke, sudah. Nomor 28 sekarang. Lebih berkesan bagi saya ketika apa? C. Pasangan saya memberi hadiah kejutan untuk menunjukkan penghargaan kepada saya, atau E. Pasangan saya dan saya sering bersentuhan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Udah ya. Nomor 29, mana yang lebih berkesan? D. Pasangan saya membantu saya, khususnya ketika saya tahu bahwa ia sebenarnya tidak sedang sibuk. Sebenarnya sedang sibuk ya, tahu bahwa ia sedang sibuk. Atau A. Saya mendengar pasangan saya secara khusus berkata, aku menghargaimu. Dan yang terakhir ya, Bunda ya. Mana yang lebih berkesan? E. Pasangan saya dan saya berpelukan setelah ia pulang dari bepergian beberapa lama, atau A. Saya mendengar pasangan saya berkata betapa berharganya saya bagi dia. Oke. Nah, ini adalah tools sederhana, alat sederhana untuk kita mengenali bahasa cinta kita. Lalu tanpa diginiin mungkin teman-teman udah tahu ya, bunda-bunda tahu nih mana sebenarnya. Sebenarnya 5 bahasa cinta ini ada semua di dalam diri kita. Kita tuh sama gitu ya, tapi kadarnya yang berbeda gitu. Ada yang cenderung lebih suka dikasih kado gitu ya. Nah, ini scoringnya seperti ini. Coba dijumlah Bunda ya. Huruf A ada berapa? Huruf B ada berapa? Huruf C ada berapa? Huruf D ada berapa? Huruf E ada berapa? Nah, nilai tertinggi itulah yang menunjukkan bahasa cinta Bunda. Gitu. Nanti misalnya sudah dapat materi ini, coba tanyakan ke suami. Terus di-skor juga. Yang paling tinggi itu bahasa cinta suami. Catatannya adalah ketika ia menjawab dengan jujur dan mengenali apa yang disukainya. Itu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang sama, berarti dia ya dua-duanya itu termasuk bahasa cinta yang utama gitu. Karena sebenarnya semuanya ini ada di dalam diri kita, kelima-limanya itu ada gitu. Oke ya, seperti itu Bunda. Kemudian setelah itu kita akan tahu ketika skor A tertinggi, berarti bahasa cinta Bunda adalah dengan kata-kata, gitu ya. Ketika skor tertinggi B, maka itu bahasa cinta Bunda adalah dengan kebersamaan yang berkualitas dengan pasangan, gitu ya. Ketika bahasa yang C yang paling tinggi, maka bahasa cintanya adalah hadiah. Kalau huruf D yang paling tinggi, maka bahasa cintanya adalah dengan pelayanan atau tindakan melayani gitu ya. Kalau E yang paling tinggi, maka bahasa cintanya adalah dengan sentuhan fisik. Nah, seperti ini ya, Sinta mau menampilkan satu video bentar. Jadi ini salah satu contoh tentang bahasa cinta relasi gitu ya.
Halo? Tapi Mami, kalian masih di kantor? Iya? Ih, Mami sirik deh sama si Leni. Ini siapa? Gitu loh, Leni temennya Mami. Emang kenapa? Suaminya selalu cium Leni sebelum berangkat kerja. Kok papi nggak kayak gitu sih? Ya segitu, tapi kan nggak kenal ini siapa. Ih, papi nyebelin banget sih. Awas ya nanti kalau di rumah kamu pas jatah. Oh iya, Tik, kamu lagi di rumah Leni nih. Tahu nggak, masa si Leni nunjukin tas barunya gitu yang sama sekali. Model bagus banget sih, yang pengen deh. Boleh beli nggak? Berapa harganya? Murah sih, harganya cuma 100 juta. Soalnya kan itu sudah beli toko langganannya. Nah kalau nggak diskon itu harganya tahu nggak berapa? 175 juta. Makanya Mami itu mau beli sekarang biar si Leni temenin Mami di sana. Oh ya udah kalau suka beli aja. Yeay, makasih ya Bu. Oh iya tuh, tadi Mami juga mampir sih kayak ke dealer mobil gitu. Terus Mami udah pincut sama Jiho yang jual diskonnya. Emang harganya berapa? Spesial deh sama si salesnya. Beli yuk Pik. Kan papi dari dulu pengen banget gak sih Jeep itu. Terus kalau papi naik itu tuh kayak jadi makin maco gitu. Kan Abi? Emang dikasih harga berapa? Itu kalau aku MT. Ya udah, boleh. Udah dulu ya. Nanti sebenarnya ada lagi sih. Kenapa? Yang ini mungkin agak berlebihan sih, tapi jangan marah ya. Jadi kan tadi Mami kan iseng lewat depan rumah yang di tahun lalu. Terus tahu nggak, ternyata lagi dijual. Terus kami iseng deh ngecek ke dalamnya. Aduh, jadi keren banget loh. Terus kami jadi kayak di depan gardennya. Terus tahu nggak sih, udah ada bunga lo di atas kolam koi gitu, Pi. Keren banget ya, kayaknya deh Mami sih. Buka harga berapa? Kayaknya mereka itu pepet deh, Pi. Bisa rumah di jalan utama gitu tuh cuma 20. Ya mungkin rekening Papi masih besar. Ya udah ambil Gi. Tapi tawar ya, kali aja 16-nya mau. Oke, Adi Siti. Ih, Papi baik banget deh. Makasih, Papi. Love you. Bukan. Bukan. Bukan juga. Terus siapa? Nggak tahu, handphone nemu. Oke, itu tadi salah satu ini ya video yang menunjukkan tentang si istri itu suka banget dikasihkan hadiah ya. Tadi kan, Pi minta ini dong tas, dibeliin tas, oke beliin tas. Pi minta mobil dong, beliin mobil gitu ya. Pi minta ini dong, apa tadi, perabotan gitu ya. Nah itu salah satu bahasa cinta istri itu, minta hadiah gitu ya. Nah benda-benda yang di sini coba tadi kita sudah mengisi beberapa pilihan, tahu nih bahasa cintanya apa aja gitu kan. Nah ini ada beberapa bahasa cinta ya Bunda ya. Ada tentang sentuhan fisik. Jadi kalau misalnya bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, maka suka misalnya jalan digandeng tangannya gitu ya. Sebelum berangkat kerja dicium dulu keningnya. Kemudian kalau lagi duduk-duduk santai pengen sandaran ke bahu pasangan gitu ya. Nah itu berarti bahasa cintanya adalah fisik gitu ya. Jadi suka misalnya dirangkul, terus dielus-elus rambutnya, kepalanya, kayak gitu ya. Ya suka dengan sentuhan fisik, itu berarti bahasa cinta Bunda adalah dengan sentuhan fisik, kayak gitu. Kemudian ada juga bahasa cintanya pelayanan. Nah ini saya termasuk ini, saya bahasa cintanya adalah pelayanan. Jadi suka banget kalau misalnya pasangan itu memberikan tawaran bantuan gitu. Misalnya dibantu cuci piring gitu ya, dibantu bersih-bersih rumah, dibantu ngasuh anak, dibantu masak, ya merasa senang gitu kalau misalnya dibantu gitu ya. Jadi ini bahasa cinta pelayanan ini orangnya tipikalnya suka kalau misalnya ada yang peduli bantuin dia gitu. Nah, misalnya diambilin gitu ya, itu bahasa cintanya berarti pelayanan, benar-benar yang suka dilayani gitu. Ada juga yang bahasa cintanya dengan hadiah gitu ya, diberi hadiah gitu. Misalnya pulang kerja dibawain, ya nggak harus bunga ya, bunga kan nggak bisa dimakan, bawain aja apa gorengan gitu. Itu sederhana tapi terkenang gitu ya. Misalnya dari kantor ada makan berlebih gitu kan, biasanya habis rapat dibawa pulang, seneng gitu ya. Atau dengan kejutan-kejutan gitu ya. Ada beberapa orang yang suka misalnya dibeliin gamis, dibeliin kerudung gitu kan. Dan mendapatkan sesuatu yang romantis gitu. Jadi ada beberapa yang bahasa cintanya itu dengan dikasihkan hadiah.
dengan dibeliin materi gitu ya, buku, boleh perhiasan, hadiah-hadiah sederhana, nggak harus yang mewah gitu ya, cuma dibawain misalnya apa yang disukain bunda gitu ya, itu tapi bagi bunda itu sangat berarti gitu, wah peduli banget gitu ya, dibeliin ini gitu, misalnya roti bakar gitu udah seneng. Atau dengan bahasa cintanya kata-kata dukungan gitu ya, jadi ada beberapa di antara kita yang suka banget misalnya dipuji, wah masakannya enak gitu ya, wah bunda hari ini cantik, dengan panggilan sayang gitu ya, misalnya sayang kayak gitu, itu bahasa cintanya ya, itu salah satu gitu ya, walaupun kita juga semuanya suka gitu ya, misalnya dipanggil sayang gitu ya, dikasih pujian suka, tapi ada yang dominan, mana yang dari 5 ini yang paling dominan, nah itu kita perlu mengenalinya gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ya, bahasa cinta dengan waktu berkualitas. Jadi suka banget kalau pasangannya itu ya udahlah jalan bareng, yang penting di sampingku gitu. Nggak harus ribet-ribet gitu ya. Nggak harus ribet-ribet nyiapin makanan gitu. Yang penting kamu tuh di sini nemenin aku gitu ya, selalu ada untuk aku. Jadi pendengar yang baik untuk aku. Nah, ini berarti bahasa cintanya tentang waktu yang berkualitas bersama pasangan. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika pasangan suami istri ini bahasa cintanya berbeda, gitu ya. Jadi mungkin ada istri yang dia bahasa cintanya dengan kata-kata dukungan ya. Tapi si suami dia itu paling nggak bisa gombal itu nggak bisa gitu. Nah ini tantangannya di sini. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan memfasilitasi kedua karakter yang berbeda ini. Nah, makanya seninya, indahnya berilmu itu ya seperti itu gitu ya. Kalau kita nggak berilmu, rentan banget terjadi konflik gitu ya. Ya karena ketidakpahaman saja gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahasa cinta ya? Pertama kita perlu meluruskan niat ya. Luruskan niat untuk kebaikan bersama pasangan gitu. Jadi kalau itu bukan menuntut ya. Jadi kalau kita udah tahu terus menuntut, oh Abi, bunda tuh suka lu dikasih hadiah gitu kan, itu namanya menuntut. Itu nggak akan jadi solusi, malah justru menjadi pertengkaran. Tapi kalau kita luruskan niat untuk kebaikan bersama gitu ya, nah disinilah nanti Allah akan datangkan pertolongannya gitu. Jadi kalau kita itu membangun sebuah hubungan dengan mengedepankan kebaikan bersama, seolah kan ada jalan-jalan kebaikannya gitu. Jadi niat lurusnya harus kita dapatin dulu gitu ya. Kalau sudah, ambil waktu berdua dengan pasangan, komunikasikan gitu ya. Jadi udah dapat tools ya, bunda-bunda nanti akan dapat materi ini, dan ini bisa dikomunikasikan dengan suami, kayak gitu. Kalau sudah tahu, oh ternyata bunda itu suka toh misalnya dikasih hadiah, oh Abi itu ternyata suka toh kalau misalnya dilayani. Nah sampaikan dari hati ke hati, dan latih setiap hari gitu. Jadi kita itu bukan sesuatu yang statis ya, tapi kita dinamis. Setiap hari itu ada perubahan. Dulu misalnya suka banget tuh ya, awal-awal nikah itu digombali gitu ya. Bunda cantik deh. Sekarang kan udah pernikahan udah 10 tahun gitu ya. Dibilang gitu tuh kayak, alah Bi, yang penting transferan aja deh. Buat apa digombalin, beras habis gitu kan. Nah setiap hari berubah gitu. Makanya yang namanya ta'aruf, perkenalan tuh nggak hanya sebelum menikah gitu ya, tapi sepanjang usia pernikahan. Karena pasangan kita berubah dan kita pun berubah gitu ya Bunda ya. Nah, sederhana ya. Jadi itu tentang bahasa cinta. Kita berharap ya ketika kita mengenali bahasa cinta kita dan kita nanti bisa mentransfer ilmu ini ke pasangan kita, kita berharap semoga Allah karuniakan sakinah di dalam rumah tangga ya. Sakinah, mawadah, warohmah itu. Nah, sederhana ya Bunda ya. Alhamdulillah 30 menit ya Sinta sharing tentang bahasa cinta ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya ya, dan nanti bisa ditransfer ke suami gitu ya, biar bisa jalan bersama. Jadi yang namanya rumah tangga bahtera itu dijalani bersama gitu ya. Kalau bertumbuhnya bersama. Gak cuma kita yang bertumbuh gitu ya, tapi suami juga perlu bertumbuh. Gak cuma suami yang bertumbuh, tapi bunda juga bertumbuh. Maka pentingnya bergabung di Bunda Hebat ini gitu ya. Jadi bisa diajak juga bunda-bunda yang lain gitu ya, biar kebaikan ini semakin melebar gitu ya.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak bunda yang jauh lebih tahu gitu ya. Nanti boleh sharing-sharing ya. Setelah ini boleh sharing-sharing, boleh tanya ya. Dibikin enjoy gitu ya interaksi kita pada malam hari ini. Oke, seperti itu Mbak Bilqis, saya kembalikan kepada moderator untuk sesi yang selanjutnya. Baiklah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, begitu. Begitu ya Bunda ya. Jadi pasangan itu harus bertemu bersama. Tidak boleh saling meninggalkan, harus saling memahami. Dan kalau bisa, kita sebagai seorang istri itu selain memahami suami juga mengkomunikasikannya. Kita paham gitu ya tentang apa sih dari cinta suami gitu. Komunikasikan bahasa cinta kita kepada suami. Jadi nggak terkesan kok Bunda terus sih yang perhatian sama ayah, kok ayah enggak sih, enggak pernah perhatian sama Bunda. Jadi perlu ada yang komunikasi dan mengembangkan rumah tangga bersama gitu ya Bunda. Oke, bagus sekali. Baiklah, untuk para Bunda silakan para Bunda bisa bertanya, karena ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Akan dibuka dua kali session atau 2 session. Sesi pertama adalah 2 pertanyaan dan sesi kedua adalah 2 pertanyaan. Baiklah, oke, sudah banyak pesan yang masuk. Oke, 1, 2, oke, banyak sekali. Oke, langsung aja. Tapi tadi sudah sempat ada yang bertanya melalui WA ya. Bunda Sinta gimana? Yang mau lewat WA dulu atau yang Zoom dulu? Enggak, yang mana dulu boleh, yang dari WA juga boleh. Kita ada waktu beberapa. Bilqis kirim di WA juga karena nggak sampai ngopi, dan juga akan Bilqis bacakan sebentar. Oke, pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan ketika seorang suami dicap selalu ketika seorang suami dicap selalu buruk sifat dan karakternya hingga orang bilang pada istrinya untuk tidak mempercayainya sepenuhnya. Langkah apa yang harus dilakukan untuk merubah suami ke dalam hal positif untuk melawan sifat atau karakternya? Oke, jadi intinya adalah gimana sih Bun ketika ada nih orang lain yang ngomong suami kamu itu tuh buruk loh karakternya, kamu nggak harusnya percaya sama dia, dan itulah yang terjadi gitu. Gimana sih cara istrinya itu untuk menjaga kepercayaan suami gitu loh, karena ada banyak nih gosip kok suaminya kayak gini, kamu nggak harusnya percaya sama suaminya gitu. Dan kalau misalkan itu terjadi, apa yang harus dilakukan untuk mengubah suaminya? Seperti itu Bunda, apakah terdengar jelas? Oke, ya terima kasih ya Bunda yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini ya. Gimana sih cara kita untuk memberikan respon terbaik ketika ada beberapa kawan yang mengomentari tentang suaminya yang kurang baik gitu ya. Yang pertama adalah perlunya ketenangan diri gitu. Jadi kita itu para wanita Allah karuniakan perasaan yang begitu mendalam gitu ya. Kalau perasaannya sudah berkecamuk, nah, bisa jadi nanti pikiran kita nggak jernih gitu. Makanya di sini kita perlu latihan yang namanya nafas diafragma. Jadi nafas diafragma itu adalah nafas perut. Jadi kalau misalnya ada kabar yang kurang baik, maka orang yang reaktif dia akan langsung memberikan respon. Tapi kita belajar untuk proaktif. Jadi proaktif itu adalah kita belajar mengambil jeda. Jadi misalnya ada orang mengatakan suamimu selingkuh gitu kan. Kemudian ketika kita mendengar ini kan panas ya, perasaan panas, deg-degan, dah pikiran kemana-mana gitu kan. Nah kalau kita reaktif maka respon kita langsung kita integrasi gitu ya. Suamimu kata itu kamu selingkuh ya Mas ya. Jujur, bohong kan kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai bunda hebat di sini yang sudah belajar, maka respon kita adalah mengambil jeda. Mengambil jeda, berpikir,
untuk memberikan respon terbaik. Jadi mengambil jeda itu sama pentingnya dengan kita memberikan respon. Padahal cuma diem, tapi itu sama pentingnya ketika kita berespon, memberikan respon terbaik. Coba duduk tenang dulu, ambil nafas dulu, kemudian istighfar gitu ya, istighfar, kemudian minta petunjuk ke Allah gitu. Jangan minta petunjuknya ke hal-hal yang nggak jelas gitu ya, dapat apa gitu info dari sana, minta petunjuk ke Allah gitu, karena kemampuan kita untuk mengetahui panca indera kita itu sangat terbatas gitu. Kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar itu sangat terbatas banget. Dan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita sendiri gitu. Jadi kenyataan yang kita jalani bisa jadi itu enggak nyata. Karena apa? Karena itu sudah ada intervensi dari persepsi kita. Jadi kita tuh punya asumsi gitu ya, punya asumsi dan itu bisa membuat seolah-olah nyata gitu Bunda. Jadi kita ya Bunda ya, latihan untuk mengambil jeda, ambil nafas, istighfar, kemudian minta petunjuk ke Allah gitu. Dan kalaupun kita mau konfirmasi ke suami, maka coba dicek dulu kondisi hatinya lagi berkecambuk atau enggak. Kalau misalnya lagi berkecambuk, besar kemungkinan hasilnya itu tidak untuk kebaikan bersama, tapi menuruti ego kita. Kayak gitu. Itu ya yang jadi catatan. Jadi pastikan hati kita itu udah sakinah dulu. Kalau mau komunikasi, pastikan hati sakinah. Kalau belum sakinah, berarti ambil jeda dulu. Mundur itu sama pentingnya gitu ya. Mundur itu sama pentingnya. Gitu Mbak Bilkis ya. Yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bunda yang pertama. Oke, Bunda. Oke, baik sekali. Jadi intinya adalah gimana sih kita itu juga yang pertama itu self control kita ya. Jangan sampai kita lagi emosi kok kemudian marah-marah sama suaminya. Niatnya emang bertanya, tapi respon kita ke suami kita itu ya sesuai dengan emosi kita itu jangan sampai. Oke. Semoga mudah dipahami dan Bunda. Pertanyaan selanjutnya adalah Oke, dari atas. Dari Noviana Magelang, pertanyaannya adalah bahasa cinta kan fluktuatif ya Bu. Baiknya untuk cek bahasa cinta berapa bulan sekali kah? Terima kasih. Oke, silakan Bunda Sinta. Oke ya, terima kasih ya Bunda Noviana. Ini bawahnya juga ada Mbak Bilkis kelanjutannya kayaknya ya. Bagaimana cara yang baik dan tidak menggurui suami untuk bersikap sesuai bahasa cinta kita. Jadi 5 bahasa cinta ini semuanya ada di diri kita dan semuanya kita suka. Kita suka misalnya dipuji, kita suka dikasih hadiah, kita suka misalnya dilayani, kita suka dicium gitu ya. Semuanya suka gitu. Ada kecenderungan yang dominan Bunda Noviana ya. Jadi hal yang kita sukai itu yang dominan yang mana gitu. Kalaupun misalnya berubah, mungkin ada yang memicu dia berubah gitu ya. Tapi sejauh Sinta menjalani gitu ya dan mengamati bahasa cinta itu, dia ada yang dominan gitu. Seperti kalau misalnya berubah-berubah, bisa jadi belum terlalu mengenal apa yang disukai gitu. Si berubahnya sangat ini ya. Jadi fluktuatifnya emosi kita itu tuh akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemaknaan kita terhadap satu peristiwa. Jadi pemaknaan inilah yang perlu kita sadari gitu ya. Jadi setiap hari itu kan kita ketemu dengan peristiwa-peristiwa nih, ketemu dengan orang, ketemu dengan kejadian. Nah, tugas kita itu adalah mengambil makna dari segala peristiwa itu gitu. Jadi bahasa cinta ini kapan sih perlu dicek gitu ya? Mungkin tidak ada batasan waktu khusus gitu ya, misalnya harus kayak ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu, enggak ya. Tapi bahasa cinta ini adalah bagaimana kita bisa mengisi yang kita butuhkan gitu. Jadi tangki cinta kita itu terisi gitu. Yang penting enggak kosong lah, jadi bisa jalan gitu ya. Ada kasus tuh lucu gini, jadi suami ini dia suka sama pembantu rumah tangganya. Karena pembantu rumah tangganya itu ngeladeni, bahasa Indonesianya melayani gitu ya, ngambilin minum, padahal itu kan tugas dia gitu ya, tapi ternyata emang istrinya tidak bisa melayani. Jadi wah, ini tangki cinta
perutnya si suami kan kosong nih, diisilah sama pembantu gitu ya. Nah, disitulah kenapa pentingnya kita tetap harus mengetahui tangki cinta pasangan kita, dia yang mana gitu ya. Kemudian gimana caranya yang baik dan gak menggurui suami untuk bersikap sesuai bahasa cinta kita. Jadi komunikasi dengan laki-laki itu ada seninya ya. Mereka itu akan gengsi ketika mendengarkan kita, kadang gitu. Ada beberapa laki-laki yang gengsi ketika kita kayak memberikan masukan gitu ya. Tergantung tipe laki-lakinya. Kalau dia kooperatif untuk bisa secara verbal bagus, maka ajak bicara. Tapi kalau misalnya secara verbal kurang gitu ya, tipikalnya orangnya itu selalu dengan tindakan, maka kita komunikasinya dengan tindakan gitu. Jadi misalnya bahasa cinta kita pelayanan gitu ya, suka misalnya dibantu gitu ya, dibantu ngerawat anak gitu ya. Nah waktu kita minta tolong suami untuk gantiin popok anak gitu misalnya, kita lagi gantiin popok sambil bilang, Abi, Bunda suka loh kalau misalnya Abi bantuin ini gitu. Jadi kayak langsung diajak kerjasama gitu. Enggak nyuruh kan, tapi kita ngajak gitu ya. Nah gitu ya Bunda Noviana ya. Jadi menyuruh dengan mengajak beda. Kalau menyuruh tuh kita hanya dengan verbal. Tapi kalau mengajak itu kita sambil melakukan dan sambil mengucapkan. Nah gitu. Misalnya rumah berantakan gitu ya. Terus, Pak, Bunda suka nih kalau kita bisa bersih-bersih bareng. Nah, kita sambil bersih-bersih gitu. Jadi, oh ya, paham gitu ya. Tapi kita lihat lagi kondisi suami gitu ya. Jadi, kondisi itu juga perlu kita kenali. Gitu, Bunda Noviana dari Magelang. Makasih ya untuk atensinya. Oke. Kita masih punya 4 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bunda ya? Oke, boleh. Oke. Dari Mbak Oti Kebumen, bagaimana menyampaikan bahasa cinta yang kita inginkan dan pasangan kita inginkan tanpa menuntut? Karena sifat laki-laki itu terkadang kalau kita sampaikan itu merasa tidak mau digurui. Oke, bagaimana caranya biar nggak merasa digurui? Nah ini. Oke, Bunda Oti ya. Kayaknya banyak ya yang menganggap kalau laki-laki itu gak suka digurui gitu ya. Mungkin cara kita berkomunikasi ya yang perlu kita koreksi ya. Karena ya kita tahu betul Bunda itu kan banyak tugas gitu ya, banyak banget amanahnya. Jadi pengennya yang kilat gitu. Kalau komunikasi langsung gitu ya. Bi, ini lo mau dibantuin ya. Pagi-pagi, aku tuh nggak lihat om lagi nyuci anak-anak tuh dimandiin gitu-gitu kan. Nah itulah yang Allah karuniakan ke kita. Jadi kita itu kalau kerja sambil ngomong, Bunda. Ya Allah itu karuniakan kita tuh kalau setiap hari itu ngomong 20.000 kata gitu ya, 20.000 kata. Sedangkan yang ketangkap suami itu enggak sebanyak itu gitu. Jadi suami itu tipikalnya fokusnya itu daya tangkapnya pendek. Karena dia fokus pada satu tugas gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkomunikasikan bahasa cinta kita, maka siapkan dulu emosi perasaan suami itu untuk bisa menerima pesan kita. Jadi ada tahapannya ya. Tahapannya itu adalah kalau kita kenal itu tekniknya dengan sandwich. Bunda paham sandwich ya. Sandwich itu kan di atas kayak ada rotinya ya. Di tengahnya baru kayak ada isinya. Kita baru mau isi daging, sayur atau apa gitu ya. Di bawah itu ada lapisan rotinya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan satu pesan gitu ya, satu nasihat gitu ya bahasanya, kasihkan dulu roti di atasnya, nggak langsung isinya gitu. Kalau langsung isinya tumpah gitu ya. Tapi kasih roti. Roti itu bahasa kita adalah apresiasi. Ayah, makasih ya. Hari ini udah bantuin Bunda gitu. Jadi kan tuh udah seneng ya. Wah, aku diapresiasi nih sama istriku gitu ya. Padahal baru bantu buang sampah doang gitu. Tapi kita apresiasiin. Bunda suka loh kalau ayah besok ini. Jadi nasihatnya baru dimasukin. Setelah kita apresiasi apa yang dilakukan suami, baru kita masukin nih hal yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya, Bunda suka loh kalau besok ayah pulang kerja beliin Bunda coklat gitu ya. Padahal kita sebenarnya cuma mau coklat aja. Tapi kita apresiasi dulu gitu. Di bawahnya tutup lagi dengan apresiasi. Overall, ayah itu suami yang baik.
udah sayang deh sama ayah gitu. Jadi kan beda kalau misalnya mau ayah aku tuh ditumbas ke coklat dari dulu nikah pertama nggak pernah dibeliin coklat, istri yang lain gitu-gitu kan kadang kita banding-bandingin gitu ya. Satu lagi ya Bunda, suami tuh nggak suka banget dibanding-bandingin dengan orang lain gitu ya. Jadi pantangan banget. Ya walaupun kita paham betul dia kok kayaknya nggak sebagus yang lain gitu ya, tapi jangan sampai keucap gitu. Jadi suami itu tipikal yang suka dihargai. Laki-laki itu bahasa kasarnya senang banget kalau dihormati gitu. Jadi jangan sampai kita merendahkan harga diri seorang laki-laki karena itu melukai banget gitu. Walaupun memang belum baik gitu ya, tapi jangan sampai keceplosan untuk merendahkan beliau gitu. Karena ketika sudah merasa nggak dihargai, dia akan mencari yang lainnya yang merasa dia itu dihargai di luar sana gitu ya. Jadi kita berharap bahwasanya kita bisa saling menghargai gitu ya. Gitu Bunda Oti ya. Ya sayang sekali ya waktu kita terbatas padahal ada banyak pertanyaannya Mbak Bilkis ya. Ya, oke. Ya sharing kita pada malam hari ini mohon dimaafkan bila saya dalam penyampaiannya ada beberapa kekurangan ya, diambil yang baik-baik dan kita saling mendoakan semoga Allah kuatkan kita untuk menjadi bunda yang hebat gitu ya. Insya Allah. Gitu Mbak Bilkis. Oke, Bunda sudah terjawab ya untuk pertanyaan lain. Insya Allah akan ditemukan jawabannya lain kali mungkin, atau bisa ditanyakan di grup dan lain sebagainya. Insya Allah kita punya jalur yang lain.